Aku sulit memejamkan mata karena nyamuk kecil yang sering mendengung dengan bunyi yang nyaring. Sesekali nyamuk itu menerkam kuping. Malam semakin larut ketika merasakan ada sesuatu yang mengusik gelapnya malam. Beberapa rumah panggung terdapat di desa yang baru saja kami bangun. Sekitar setahun yang lalu tanah garapan baru. Jarak antara satu rumah dengan rumah lainnya kira-kira 50 meter. Gemerisik sesuatu antara belukar semakin mengganggu ketika terdengar ketukan di rumah tetangga. Derap kaki bersepatu berat semakin jelas terdengar disusul dengan gedoran. Ada teriakan kasar, aku mengintip dari celah dinding. Tetapi tidak ada sesuatu yang tampak. Gelap malam memeluk rahasia malam. Teriakan terdengar ketika langkah kaki itu agak menjauh. Ada pukulan yang keras membuat teriakannya lenyap. Sunyi malam mendekap. Kugoyang-goyang tubuh istriku sambil berbisik. Kau dengar suara-suara ribut itu? Ia membuka matanya dan menggosok kelopak matanya lalu menjawab. Sayup-sayup seolah-olah ada sesuatu yang terjadi. Apa ya? Kataku seolah-olah berkata kepada diri sendiri. Beberapa menit kami tenggelam dalam hening. Sepanjang malam kami tidak dapat tidur. Tak juga berani berbicara atau menduga-duga apa yang terjadi. Rasanya malam merangkak amat lama. Subuh ada tangisan dari arah tetangga sebelah. Ketika ayam berkokok, aku memberanikan diri turun tangga rumah dan bergegas ke rumah sebelah. Beberapa orang tetangga lain sudah ada di situ. Aku bergabung dengan mereka. Ada apa? Kataku. Seorang kepala dusun yang kami angkat sendiri malah balik bertanya, "Tidakkah saudara dengar peristiwa tadi malam?" "Ya, ku dengar langkah kaki, gedoran, dan orang berteriak karena dipukul. Aku tidak berani keluar. Sepanjang malam aku dilanda rasa takut," kataku. Tarmin, kepala dusun itu, kemudian berkata, "Suami ibu ini tadi malam diculik orang, juga Turman yang tinggal di ujung dusun." "Oleh siapa?" tanyaku. "Belum tahu." Tangis ibu Saleh tak henti-henti. Kepala dusun sekali menghubungi ke-13 keluarga yang tinggal di perumahan itu. Kami berkumpul di rumahnya. Yang hadir hanya 11 kepala keluarga. 2 orang yang hilang pada malam itu Saleh dan Turman. Saleh si pendiam namun mudah menolong orang. Turman si pemberani yang mendorong kami mulai menggarap tanah di pinggir hutan itu. Menurut kami kedua orang itu adalah teladan dalam segala hal. Kurang lebih setahun sebelumnya kami membuka ladang baru, Tanah Huma, jauh dari kampung halaman kami. Jarak kampung halaman kami lebih 100 km. Dan untuk sementara kami meninggalkan anak-anak bersama kakek nenek di tanah leluhur yang sudah sesak penduduk. Sebagai ladang baru hasilnya lumayan. Tanah Huma membuat tanaman subur. Pada panen pertama tentunya kami memasuki tahun kedua dalam suasana dusun yang tenang. Rasa persahabatan dan kekeluargaan lebih menonjol daripada sikap bersaing. Kami mengalami nasib yang sama di tanah leluhur yang semakin sempit karena pertambahan penduduk. Rasa persaudaraan yang tinggi terbentuk karena penderitaan yang sama dan memiliki harapan yang sama mengubah nasib walau di ladangnya sangat bergantung kepada kemurahan alam, hujan. Tapi penculikan ini melihat dari jejak kaki, kata Sahir. Rasanya adalah jejak kaki orang bersenjata api. Yang lain-lain terdiam. Jangan-jangan ketika kita jaga malam justru dengan lebih mudah diculik satu demi satu, katanya melanjutkan. Seminggu kemudian dalam kantuk yang penat, menjelang subuh aku tertidur lelap. Baru saja beberapa menit terlelap, aku mendengar pintu digedor dan tiba-tiba menganga karena didobrak dari luar. Dalam sekejap beberapa sosok tubuh merangsek ke dalam membuat istriku tiba-tiba menjerit. Tamparan di mukanya membuatnya terhuyung dan diam dalam terjebak. Beberapa tangan yang kokoh menarik kedua tangan dan kakiku. Aku diseret dalam kegelapan malam. Mereka menggelandang tubuhku dan mengikat kedua tanganku ke belakang.
Mulutku dibekap dengan sepotong kain. Dalam gigitan malam yang dingin menyengat, mereka melemparkan tubuhku ke dalam sebuah truk yang menunggu di tepi jalan. Aku merintis kesakitan. Ku tahu ada orang lain di dalam truk itu karena kaki mereka bersentuhan dengan kakiku. Sebelum kabut meninggalkan malam, truk berhenti di sebuah tempat. Ku dengar suara-suara orang berbicara dalam bahasa yang tidak ku mengerti. Aku diturunkan dari truk bersama 9 orang lainnya yang tampaknya senasib denganku. Tidak seorang pun dari antara mereka yang ku kenal. Kami digiring ke sebuah rumah di gedung tua yang tampak kokoh dari luar. Ada penjaga bersenjata di segala sudut. Di sebuah ruangan satu demi satu kami dilempaskan ke lantai. Ikatan tangan kami dilepaskan satu demi satu. Nyeri rasa luka di bekas ikatan itu. Menjelang siang, seorang berwajah garang duduk di belakang meja reot, dan kami duduk di kursi rotan di hadapannya. Satu demi satu kami ditanyai nama, keluarga, alamat, asal-usul pekerjaan, sejak kapan kami masuk organisasi politik, siapa pemimpinnya, dan macam-macam jenis pertanyaan yang aku sendiri tidak mengerti. Sore itu perut diisi dengan beberapa potong ubi rebus. Tengah malam ketika perut masih keroncongan, namaku dipanggil dari kamar berukuran 3 kali 4 meter yang dihuni 12 orang. Aku berdiri dan menuju ke sebuah ruangan. Dari ruangan lain ku dengar jeritan orang dipukul. Aku duduk dan tidak dapat menjawab pertanyaan integrator itu. Lalu ia tuduh aku masuk gerakan tutup mulut GTM. Ia lalu berdiri di belakangku dan memegang dagu dan kepalaku, mencoba memutar leherku. Jawab atau kupatahkan lehermu. Aku diam saja, kemudian ia melepaskan kedua tangannya. Tapi menohok punggungku membuatnya aku jatuh pingsan. Ketika aku tersadar, aku sudah berada di tengah-tengah kawan seselku. Mereka mengoles punggungku dengan minyak kelapa. Aku belum mampu memusatkan pikiran untuk mendengar apa yang dikatakan mereka. Jamahan tangan mereka sedikit melegakan rasa sakitku. Sebulan kemudian aku mendengar secara tersembunyi-sembunyi dari sesama tahanan bahwa hampir semua laki di dusunku sudah diangkat, dan kaum perempuan melarikan diri ke orang tua mereka masing-masing. Beberapa kawan seselku pergi dan tidak pernah kembali, diganti dengan tahanan baru. Sampai pada akhirnya aku sendiri pun dipanggil bersama beberapa orang yang dahulu ditangkap bersamaku. Menurut pengawal yang melemparkan kami ke dalam truk, kami akan dipindahkan ke tempat yang lebih nyaman, tentram, pembebasan. Karena ia mengatakan dengan senyuman, dengan mata mengejek, yakinlah aku bahwa inilah hari terakhir dalam hidupku. Wajah anak-anakku, istriku melintas silih berganti di benakku. Tubuh-tubuh yang kurus bagai paku tipis yang karatan. Mungkinkah dibebaskan ke tempat yang nyaman dan tentram? Aku tidak tahu dosa apa yang membuat aku harus mengalami derita seperti ini. Sampai bulan-bulan terakhir aku hendak dibebaskan. Tidak ada pengakuan apapun yang keluar dari mulutku. Pernah aku berpapasan dengan seorang integrator yang rasanya pernah aku kenal dan memalingkan wajah daripadaku ketika sekilas bertatap mata. Diakah biang keladi dari derita lelaki dari desaku? Tidak berani aku berburuk sangka. Semua orang ingin mencari selamatnya sendiri. Bayangan dalam benakku, anak-anak akan terlantar, istriku dalam kesetiaannya harus banting tulang memberi makan mereka. Dan cap dalam keluarga mereka termasuk turunan yang dianggap kutuk bagi bangsa ini. Tiba-tiba hatiku menjerit, Tuhan lindungi mereka. Tendangan di pantatku menyadarkan aku, ayo naik, naik, naik. Truk menggelegar memecah kegelapan malam. Kami benar-benar menjadi warga kegelapan, gelap dalam sel, gelap dalam pertanyaan yang tak kunjung berjawab. Semuanya gelap bergulita. Berjam-jam kami ada di dalam truk, diam dalam bahasa hati kami sendiri.
basa-basi dengan kisah gelap. Karena telah terbiasa di dalam kegelapan malam dan siang, aku dapat menyaksikan celah antara kegelapan dan remang-remang malam. Truk berhenti di mulut sebuah jembatan yang besar dan panjang. Kami semua diturunkan dan berjalan satu demi satu menuju tengah jembatan. Di sisi jembatan bagian tengah yang rusak penahanannya, aku berjalan di barisan paling akhir dari 15 orang. Orang yang berada di barisan depan disuruh berhenti di pinggir jembatan. Tiba-tiba sekelebat pedang yang terayun menebas lehernya. Ada lengkingan dan bunyi kepala yang bergedebuk ke dalam sungai yang mengalir deras disusul gedebuk tubuh yang merempas ke dalam air. Selang beberapa menit suara yang sama berganti. Sampai giliranku pun tiba dalam kepergian malam, dalam sunyi air yang mengalir. Dalam remang gelap, aku menyaksikan pedang yang berayun semakin melemah. Aku berdiri melihat pedang yang dihentakkan. Dalam detik yang sama, aku membungkuk dan terjun ke dalam sungai. Ikatan tangan yang telah kukendurkan dan ikatan tali di kaki yang merenggang membuatku menyelam lebih mudah, bergerak dalam kedalaman dan air sungai. Beberapa menit kemudian aku muncul ke permukaan, sementara arus terus membawaku hanyut. Di dalam arus aku semakin menepi sampai aku mampu berpijak di dasar sungai dan berjalan sambil merangkak menyusuri batu-batu. Kulepaskan ikatan dengan tangan susah payah, kemudian tali dari kaki. Air yang dingin menambah perihnya goresan tali. Aku merangkak ke tepi sungai dan mencoba mendengarkan langkah kaki. Tidak ada. Di kejauhan ada deru kendaraan yang semakin lama semakin hilang. Berjam-jam aku berjalan dalam keremangan gelap malam, menyusuri tepi sungai dengan keyakinan bahwa lambat atau cepat pasti di sekitar alur sungai ada kampung terpencil. Dengan pakaian basah kuyup dan langkah yang goyah, aku berjalan sejauh-jauh jarak yang dapat kutempuh. Matahari mulai muncul di celah gunung. Aku tidak tahu di daerah mana aku berasal. Di tepi sungai ada pisang yang sedang berbuah, merunduk rendah. Buah yang matang, tapi ketika kukunya banyak batunya. Pisang monyet. Aku menduga bila monyet pun bisa makan buah pisang monyet, pastilah manusia pun bisa. Tidak jauh dari sana ada durian Belanda. Aku memanjatnya dan mengambil buah yang ranum. Aku berterima kasih kepada Tuhan bahwa bumi ini kaya dengan kemurahannya. Ku keringkan pakaianku di atas batu dan merengkuh air dari pinggir sungai yang tergenang dan bening. Ada mata air di situ. Setelah kekuatanku pulih, aku berjalan dan berjalan, menyongsong matahari yang terbit. Di kaki gunung, tepatnya sebuah lembah yang landai, aku menemukan sebuah gubuk. Kukira gubuk itu milik pemilik ladang di situ. Ku ketuk pintunya. Seorang lelaki tua dan ibu yang sudah berumur membuka pintu. Dari wajah mereka kulihat rasa terkejut. Aku memperkenalkan diri dan memberitahukan tentang diriku sebenarnya dan pelarianku. Kedua orang tua itu mengangguk-angguk mengerti. Mereka mempersilahkan aku sarapan pagi dengan pisang rebus. Rasanya aku berminggu-minggu bersama mereka. Aku membantunya di ladang karena aku jauh lebih muda dari mereka. Akan tetapi aku tidak bisa berlama-lama dengan mereka. Setelah tubuhku pulih betul, aku pamit dan mendaki gunung menuju tanah seberang. Kata orang tua itu, di seberang ada laut. Bertahun-tahun aku menjadi kuli pelabuhan dan ikut nelayan pada malam hari. Siang hari aku tidur dan malam melaut bersama nelayan. Atau kala musim ombak menjadi kuli pelabuhan bagi tongkang dan kapal yang merapat malam. Sesekali aku mencari tahu keberadaan istriku dari orang yang sebahasa denganku. Setelah berbulan-bulan aku mendapat informasi mengenai alamat mereka dan mengirimnya upah yang kuperoleh. Kiriman berikutnya tidak dapat kulakukan karena pada suatu hari aku berpapasan dengan seorang bekas interrogatorku. Ia terkejut melihatku, aku pun terkejut melihatnya.
Aku cepat-cepat menghilang, pergi ke laut, masuk tongkang, dan hendak berlayar berbulan-bulan di laut, menjual ikan ke seberang. Malam-malam berbintang, aku menghitungnya. Hari-hari pelarianku yang tidak kutahu kapan akan berakhir. 10 tahun dari beberapa pelabuhan kukirim upahku kepada anak-anakku tanpa alamat karena aku bersama bintang di laut dengan pelaut yang tidak peduli pusaran politik. Mereka hanya peduli pusaran arus laut. Alam keras membuat mereka hidup dan di sanalah aku merajut nasibku juga. Sampai berpuluh tahun kemudian iklim politik pun berubah. Sekalipun laut tetap bergelora, laut mengajariku untuk tabah. Bandung 21 Agustus 2009.